Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita di hari ini Senin 16 Desember 2024 berjudul Yang Dijanjikan. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yesus dan Yohanes Pembaptis bersaudara, sepupu, serta bertalian rapat oleh keadaan kelahiran mereka. Namun selama ini mereka tidak pernah berkenalan langsung satu sama lain. Yesus selama ini tinggal di Nazaret, tanah Galilea, sedangkan Yohanes tinggal di padang belantara Yudea. Di tengah suasana tempat yang sangat berbeda, mereka itu telah hidup dalam kesunyian dan tidak mempunyai ruang satu sama lain. Tuhan telah mengatur hal ini. Tidak mungkin ada tuduhan bahwa mereka telah berkomplot untuk saling menyokong pengakuan masing-masing. Yohanes mengetahui segala peristiwa yang telah menandai kelahiran Yesus. Ia telah mendengar kabar tentang kunjungan ke Yerusalem pada waktu ia masih kanak-kanak dan tentang apa yang telah terjadi di sekolah rabi-rabi. Diketahuinya tentang kehidupannya yang tidak berdosa itu serta percaya bahwa ialah Mesias. Tetapi tentang ini ia tidak mempunyai jaminan yang pasti. Kenyataan bahwa Yesus telah sekian tahun lamanya tinggal dalam kesunyian dan tidak memberikan tanda yang istimewa tentang pekerjaannya menimbulkan rasa bimbang tentang apakah mungkin ialah yang dijanjikan itu. Namun pembaptis itu menanti dengan percaya, yakin bahwa pada waktu yang ditentukan Allah sendiri segala sesuatu akan dijelaskan. Sudah dinyatakan kepadanya bahwa Mesias akan meminta baptisan daripadanya dan bahwa tanda keilahiannya pun akan diberikan pada waktu itu. Maka dengan demikian ia akan dapat memperkenalkan dia kepada khalayak ramai. Tak kala Yesus datang untuk dibaptiskan, Yohanes melihat dalam dia suatu kemurnian tabiat yang sejak dahulu belum pernah dilihatnya dalam seorang manusia pun. Bahkan suasana hadiratnya pun kudus serta mengilhamkan rasa segan. Di antara orang banyak yang telah berkumpul di sekelilingnya di Yordan, Yohanes telah mendengar banyak cerita yang menyedihkan tentang kejahatan dan telah bertemu dengan jiwa-jiwa yang ditindas oleh beban dosa yang tidak terkira banyaknya. Akan tetapi belum pernah ia bertemu dengan seorang yang daripadanya keluar suatu pengaruh yang begitu ilahi. Semuanya ini adalah sesuai dengan apa yang telah dinyatakan lebih dahulu kepada Yohanes mengenai Mesias ini. Namun ia segan meluruskan permohonan Yesus itu. Bagaimanakah ia, seorang berdosa, dapat membaptiskan pribadi yang tidak berdosa itu? Dan mengapa ia yang tidak memerlukan pertobatan harus mentaati suatu upacara agama yang merupakan pengakuan dosa yang harus dibasuhkan? Umat Tuhan yang terkasih, kita kembali mendengarkan pekabaran lewat renungan kita hari ini. Dialah yang dijanjikan, yaitu Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis adalah merupakan seorang yang menjadi pembuka jalan dalam kedatangan Tuhan, di mana dia mempersiapkan jalan Kristus dengan pekabaran untuk semua anak-anak Tuhan dapat bertobat dan memberikan diri mereka dibaptiskan. Mereka adalah sepupu, tetapi pada saat itu mereka pun tidaklah bersama-sama, masing-masing berada di dalam di tempat kesunyian mereka sendiri, dan mereka bertumbuh dan hidup. Tetapi pada saat Yesus menggenapi akan nubuatan yang dinyatakan bahwa dia datang untuk meminta dibaptis oleh Yohanes, dan Yohanes melihat dengan tuntunan kuasa Roh sehingga dia memperkenalkan Yesus yang adalah merupakan anak Allah, Mesias yang menjadi juru selamat. Saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita juga, supaya kita memandang juru selamat kita. Dan bila mana kita yakin dan percaya sepenuhnya bahwa dialah yang sudah hadir, yang menjadi korban tebusan bagi kita, maka harapan Tuhan kita supaya kita bertobat, supaya kita memilih untuk mengikut Dia, dan biarkan hidup kita juga dibasuh oleh Tuhan supaya kita semakin disempurnakan. Semoga Tuhan menolong kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Tuhan, oleh karena kasih-Mu, berkat-Mu yang selalu mengiringi kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini oleh karena kasih karunia Tuhan yang tak terbatas selalu mengiringi kami Bapa.
dan Engkau melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, oleh karena hari ini kembali kami mendapatkan kesempatan untuk dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus yang hadir dalam hidup kami Bapa, berikan pengertian supaya kami ya Tuhan akan meninggikan Tuhan dalam hidup kami senantiasa sebagai Allah, sebagai utusan dari surga untuk menebus kami. Dan juga ya Bapa, kami mengikuti teladan Yesus Kristus yang sudah dijanjikan itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini dimanapun umat-umat-Mu berada. Umat Tuhan yang berada dalam keadaan kurang sehat, yang sakit, Tuhan jamahan kuasa-Mu menjadi bagian mereka. Berikanlah pemulihan. Demikian juga di saat cuaca yang tak menentu sekarang ini, itu banyak umat-umat Tuhan yang menderita, baik oleh karena banjir, demikian juga bencana-bencana alam, erupsi, dan juga longsor, dan bahkan hal-hal yang lain, terutama di tempat-tempat bahkan yang di pedesaan ya Bapa. Banyak juga usaha-usaha panen yang gagal oleh karena cuaca ini. Tuhan, kami memohon berkat Tuhan, biarlah Engkau yang akan selalu menjadi Allah penyedia dan juga membawa berkat yang akan mencukupkan segala keperluan kehidupan anak-anak-Mu. Namun di balik semua ini Tuhan, biarlah juga Roh Kudus akan membukakan mata hati kami Bapa untuk melihat bahwa pertandaan zaman ini semakin menguat, yang seharusnya mengarahkan iman kami untuk semakin teguh di dalam Tuhan. Demikian juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kuatkanlah dan berikan hikmat akal budi bagi semua pimpinan sehingga dapat mensejahterakan bagi kehidupan rakyat. Dan juga harapan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap memiliki kebebasan dalam memuji, memuliakan Tuhan, dan juga berkesempatan untuk menyebarluaskan kabar Injil keselamatan ini. Oh Bapa yang baik, terpujilah Tuhan bila mana umat-umat-Mu yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun baik pernikahan, demikian juga hari jadi, hari lahir mereka. Tuhan juga memberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan akan berikan senantiasa umur yang panjang, dan Tuhan isi dengan kebahagiaan sehingga umat-umat Tuhan semakin teguh dalam pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga berkat yang sama menjadi bagian kami. Ampuni dosa kami, doa ini yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.